Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang fungsi, yang mana fungsi ini adalah bagian khusus dari relasi. Jadi ini ada hubungannya dengan relasi, nanti akan kita bahas apa perbedaannya dengan relasi. Nah, kita pahami dulu definisinya. Misalkan A dan B himpunan. Jadi kita ada hubungannya juga tentang himpunan. Relasi biner, ingat lagi relasi biner itu adalah relasi yang menghubungkan dua buah himpunan. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Ada kata kuncinya di sini, tepat satu elemen di dalam B. Lanjut, jika f adalah fungsi dari A ke B, kita dapat menuliskannya seperti ini, f.2a tanda panah B, yang artinya f memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ini lebih kurang seperti diagram panahnya. Ada anggota di himpunan A, dipasangkan tepat satu elemen di anggota B. Hanya tepat satu, tidak boleh dua. Nah, apa bedanya dengan relasi? Kalau relasi, anggota di himpunan A dipasangkan di anggota himpunan B, boleh lebih dari satu atau boleh tidak punya pasangan. Nah, misalkan di sini angka 1, 2, 3, di sini A, di sini B, di sini C. Jadi kalau untuk relasi, anggota di A ini boleh pasangannya lebih dari satu, boleh pasangannya satu, atau boleh pasangannya lebih dari satu, dan boleh juga tidak punya pasangan seperti anggota dua ini. Nah, itu namanya relasi. Tapi kalau untuk fungsi, pasangannya itu harus tepat satu. Nah, jadi saya ulangi kembali, untuk membedakan fungsi dengan relasi, kalau relasi kita fokusnya di anggota A ini, setiap anggota yang ada di himpunan A boleh pasangannya satu atau lebih dan boleh tidak punya pasangan. Tapi kalau untuk fungsi, anggota di himpunan A ini harus punya tepat satu pasangan ke B. Tidak boleh lebih dan tidak boleh tidak punya pasangan. Itu perbedaan antara fungsi dan relasi. Jadi fokusnya kita ke melihat anggota yang ada di himpunan A atau yang di dalam atau yang di sebelah kiri ini. Bisa ya membedakan antara relasi dan fungsi. Nah, ini juga ada fungsi bisa dispesifikasikan ke dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk pasangan berurut, bisa dalam bentuk dengan kata-kata, atau yang ada hubungannya dengan sistem informasi adalah dengan kode program. Nah, jadi di kode program ini ada juga kode fungsi. Ini dia, fungsi dispesifikasikan ke dalam bentuk kode program komputer. Ini contohnya. Ini bahasa Pascal. Nah, fungsi yang mengembalikan nilai mutlak dari sebuah bilangan bulat X, yaitu mutlak X. Nah, ini lebih kurang kode pemrogramannya, yaitu function. Nah, ini mutlaknya, mulai dan akhiri. Nah, ini jika maka. Jadi, jika X-nya kecil 0, maka nilai mutlak dari min X. Selain itu, nilai mutlaknya adalah X. Nah, jadi daerah asal dari fungsi absolut di atas secara jelas dinyatakan himpunan bilangan bulat integer dan hasilnya juga himpunan bilangan bulat. Nah, jadi kita sekarang belajar teorinya terlebih dahulu, nanti di semester berikutnya barulah menggunakan kode programnya. Mari kita bahas contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh 3.37. Nah, relasi F ini disediakan dalam bentuk pasangan berurutan. Satu pasangannya U, dua pasangannya V, tiga pasangannya W. Nah, ini diperoleh dari himpunan A 1, 2, 3 dan ke himpunan B UVW. Nah, himpunan ini adalah fungsi, dikatakan fungsi dari A ke B. Di sini F1 sama dengan U sampai F3 sama dengan W. Yang mana daerah asal dari F adalah A dan daerah hasilnya adalah B. Jadi jelajah dari F adalah UVW atau hasil pasangannya adalah UVW yang dalam hal ini sama dengan himpunan B. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita gambarkan ke dalam bentuk diagram panah. Nah, misalkan nih ada himpunan A. Himpunan A berisikan anggota 1, 2, 3. Seperti yang tertera di soal ya. Lalu himpunan B berisikan anggotanya U, V, dan W. Nah, coba kita perhatikan
Untuk 1 pasangannya adalah ke U, untuk 2 pasangannya adalah ke V, dan anggota yang 3 pasangannya adalah ke W. Nah, bisa kita perhatikan di sini, kita lihat setiap anggota di himpunan A memiliki tepat satu pasangan ke anggota himpunan B. Yang mana semua anggota di A ini semuanya punya pasangan, tidak ada yang tidak punya pasangan. Nah, maka untuk fungsi seperti ini dinamakan fungsi ya, karena dia mempunyai pasangan tepat satu buah. Nah, itulah contoh dari 3.37. Nah, selanjutnya contoh 3.38. Nah, ini adalah relasinya dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ini dikatakan fungsi dari A ke B, yang meskipun U merupakan bayangan dari dua elemen A, daerah asalnya adalah A dan daerah hasilnya adalah B. Coba kita gambarkan lagi ke dalam bentuk diagram panah. Misalkan himpunan A tadi berisikan anggota 1, 2, dan 3, dan himpunan B berisikan anggota U, V, W. U, V, dan W. Nah, coba kita hubungkan. Angka 1 pasangannya adalah ke U. 1 pasangannya adalah U. 2 pasangannya adalah U juga. Berarti ke U juga. 3 ke arah V. Berarti 3 ke V. Nah, coba kita perhatikan di sini. Walaupun di anggota B ini tidak memiliki pasangan si W, dia tetap dikatakan fungsi. Jadi, relasi ini dikatakan fungsi karena apa? Karena setiap anggota di himpunan A memiliki tepat satu pasangan ke B. Walaupun pasangan untuk yang 1 dan 2 itu sama-sama U, itu tidak akan jadi masalah. Karena syarat fungsi hanya kita melihat anggota di A ini punya tepat satu pasangan di anggota B. Saya dipahami untuk mendefinisikan apakah dia fungsi atau tidak. Nah, gimana kalau misalkan contoh 3.39? Katanya di sini relasi ini dari himpunan A ke himpunan B bukan fungsi karena tidak semua elemen A dipetakan ke B. Kenapa seperti itu? Mari kita coba gambarkan diagram panahnya. Misalkan himpunan A berisikan anggota 1, 2, 3, dan 4. Lalu himpunan B berisikan U, V, dan W. Lalu kita lihat, 1 dipetakan ke U, 2 dipetakan ke V, dan 3 dipetakan ke W. Nah, coba perhatikan di sini, ada anggota A, yaitu angka 4, yang tidak ada pemetaannya atau tidak ada pasangannya. Nah, karena tidak ada pasangannya di sini, maka relasi ini bukanlah fungsi. Karena apa? Ada salah satu anggota di A yang tidak punya pasangan. Sedangkan syarat fungsi itu adalah semua anggota di A ini harus punya pasangan tepat satu. Makanya dikatakan bahwa contoh 3.39 ini bukanlah fungsi. Gitu ya. Contoh 3.40, relasi ini dari himpunan A ke himpunan B juga bukan merupakan fungsi, karena 1 dipetakan ke dua buah elemen B, yaitu U dan V. Nah, sama kayak tadi, untuk lebih jelasnya coba kita gambarkan diagram panahnya. Untuk anggota himpunan A berisikan 1, 2, dan 3, lalu himpunan B berisikan U, V, dan W. Nah, selanjutnya kita lihat satu dipasangkan ke U, lalu satu juga dipasangkan ke V. Selanjutnya 2 ke V dan 3 ke W. Nah, coba kita lihat di sini, setiap ada anggota di himpunan A yang memiliki dua pasangan ke himpunan B. Nah, ini menyalakan syarat dari fungsi. Jadi, bisa dikatakan relasi ini bukanlah fungsi. Karena apa? Karena ada anggota di A mempunyai dua pasangan ke B. Nah, syarat fungsi, ingat lagi, dia harus punya pasangan, hanya tepat satu pasangan ke anggota B. Nah, itulah contoh-contoh dari fungsi dan bukan fungsi. Selanjutnya contoh 3.42. Nah, di sini misalkan A adalah himpunan mahasiswa di ITB.
manakah dari pemetaan berikut yang mendefinisikan sebuah fungsi pada himpunan A? Nah, ingat lagi, sebuah fungsi itu anggota di A mempunyai tepat satu pasangan di anggota di B. Nah, coba kita cek. Untuk yang pertama, setiap mahasiswa memetakan NIM. Nah, jadi untuk yang pertama ini bisa kita katakan bahwa ini adalah fungsi. Kenapa dia fungsi? Karena setiap mahasiswa ini mempunyai NIM yang berbeda-beda. Misalkan si Ani NIM-nya 15 sekian 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 012. Si Budi dipetakan ke NIM-nya 15 sekian 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 013. Begitu seterusnya. Jadi untuk contoh kasus yang pertama itu dapat dikatakan fungsi. Nah, selanjutnya, untuk yang kedua, setiap mahasiswa memetakan nomor handphonenya. Nah, coba kita perhatikan untuk contoh yang kedua, setiap mahasiswa, misalkan Ani dan Budi, memetakan ke nomor handphonenya. Si Ani nomor handphonenya sekian, nah, si Budi nomor handphonenya sekian. Apakah ada yang menjamin setiap orang itu hanya punya satu nomor telepon? Tentu bukan. Nah, jadi kalau untuk contoh yang kedua ini bukanlah fungsi. Karena apa? Karena ada mahasiswa, pasti ada mahasiswa yang mempunyai lebih dari satu nomor HP, atau ada mahasiswa yang tidak mempunyai nomor HP sama sekali. Jadi bisa jadi Ani ini mempunyai dua nomor HP. Jadi kalau dua di sini ada pasangannya dua, berarti ini bukanlah fungsi. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Setiap mahasiswa memetakan dosen walinya. Nah, contoh yang ketiga ini, untuk yang ketiga ini, setiap mahasiswa memetakan dosen walinya. Jadi ini bisa dikatakan fungsi ya, karena setiap mahasiswa hanya mempunyai satu orang dosen wali. Nah, selanjutnya yang keempat, setiap mahasiswa memetakan anaknya. Ini juga bukan merupakan fungsi. Karena apa? Karena ada mahasiswa yang belum mempunyai anak juga atau belum menikah. Nah, itu adalah contoh fungsi dan bukan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat fungsi. Jadi, sifat fungsi ini ada tiga. Yang pertama, fungsi satu-satu atau injektif. Yang kedua, fungsi pada atau surjektif. Dan yang ketiga, fungsi satu-satu dan pada atau bijektif. Mari kita bahas dulu yang pertama. Nah, ini definisinya ya. Fungsi untuk fungsi satu-satu. Fungsi F dikatakan satu-satu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Dengan kata lain, jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka FA tidak sama dengan FB bila mana A tidak sama dengan B. Jika FA sama dengan FB, maka implikasinya adalah A sama dengan B. Nah, ini definisinya. Nah, ini bahasa yang mudah kita pahaminya ya. Intinya, untuk fungsi injektif ini adalah anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Terus, anggota kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Namun, yang tidak memiliki pasangan itu hanya boleh satu dan tidak boleh lebih. Nah, saya ulangi kembali, kalau kita melihat perbedaan relasi dan fungsi, kita fokus ke anggota domainnya. Tapi kalau untuk mengatakan dia fungsi satu-satu atau pada, kita fokus ke anggota kodomainnya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ini adalah contoh fungsi injektif. Misalkan ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A berisikan 1, 2, dan 3. Himpunan B berisikan A, B, dan C. Nah, kalau misalkan pemetaannya seperti ini, A1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, nah ini dikatakan fungsi satu-satu. Karena apa? Kita fokus ke anggota kodomain. Anggota kodomainnya dipasangkan satu kali dengan anggota domain, dan anggota kodomainnya mempunyai pasangan. Contoh yang lain dari fungsi injektif adalah misalkan ada himpunan A tadi dan himpunan B masih sama. Himpunan A berisikan 1, 2, dan 3 dan himpunan B berisikan A, B, C, dan D. Lalu kita pasangkan, satu pasangannya ke A dipetakan ke A, 2 dipetakan ke C, 3 dipetakan ke D.
Nah, gimana seperti ini? Ini juga termasuk dari fungsi injektif. Nah, jadi ini fungsi injektif. Dan yang kedua ini juga dikatakan fungsi injektif. Karena apa? Anggota kodomennya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Nah, anggota kodomennya boleh tidak memiliki pasangan. Namun, anggota yang tidak memiliki pasangan hanya boleh satu, tidak boleh lebih. Yaitu anggotanya adalah B. B tidak memiliki pasangan itu nggak masalah karena hanya si B yang tidak punya pasangan. Nah, itu dia contoh dari fungsi injektif. Nah, gimana kalau misalkan contohnya seperti ini? Ada himpunan A berisikan 1, 2, dan 3, lalu himpunan B berisikan anggota A, B, C, dan D. Lalu dihubungkan satu pemetaannya ke A, lalu 2 pemetaannya ke A juga, dan misalkan 3 pemetaannya ke D. Nah, gimana kalau seperti ini? Nah, ini adalah contoh dari dia bukan dari fungsi injektif. Karena apa? Karena ada anggota di kodomain yang tidak memiliki pasangan, yang tidak memiliki pasangan tuh lebih dari satu, sedangkan dia tidak boleh lebih, yaitu B sama C tidak punya pasangan. Karena ada dua anggota yang tidak punya pasangan, maka untuk contoh yang ketiga ini bukanlah fungsi injektif. Nah, itu dia untuk menentukan dia fungsi injektif atau tidak. Saya dipahami? Selanjutnya sifat yang kedua yaitu fungsi pada atau surjektif. Nah, ini bisa dilihat ya definisinya. Jika setiap elemen himpunan B, berarti yang di kodomennya, merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Nah, ini bahasa gampangnya. Anggota kodomennya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Selain itu, semua anggota kodomennya harus memiliki pasangan. Jadi istilahnya ini adalah kebalikannya ya, kebalikan dari contoh fungsi satu-satu tadi. Misalkan nih, contoh yang pertama, ada himpunan A berisikan anggota 1, 2, dan 3. Lalu himpunan B berisikan anggota A, B, dan C. Nah, sama seperti yang tadi, misalkan 1 ke B, 2 ke C, 3 ke A. Nah, ini juga dikatakan fungsi pada atau fungsi surjektif. Karena apa? Karena anggota di kodomennya memiliki pasangan. Boleh lebih dari satu, boleh satu. Dan semua anggota kodomennya memiliki pasangan. Jadi contoh yang pertama itu adalah fungsi pada atau surjektif. Contoh yang kedua, misalkan himpunan A berisikan 1, 2, 3, dan 4. Lalu himpunan B berisikan anggota A, B, dan C. Lalu dihubungkan misalkan satu pemetaannya ke A, 2 pemetaannya ke B, 3 pemetaannya ke C, dan 4 pemetaannya ke C juga. Nah, untuk contoh yang kedua ini, coba kita perhatikan anggota di himpunan kodomennya boleh atau ada yang punya pasangan lebih dari satu, dan setiap anggotanya memiliki pasangan. Karena dia memenuhi syarat dari fungsi surjektif, maka untuk contoh yang kedua ini juga bisa dikatakan ini adalah fungsi pada atau fungsi surjektif. Karena memenuhi syarat yang berlaku. Jadi yang diperhatikan adalah anggota kodomennya ya. Nah, misalkan ada contoh yang ketiga, misalkan ada himpunan A berisikan anggota 1, 2, dan 3, lalu himpunan B berisikan anggota A, B, C, dan D. Lalu dipetakan, 1 dipetakan ke A, lalu 2 dipetakan ke A juga, dan 3 dipetakan ke C. Nah, misalkan seperti ini. Apakah ini fungsi surjektif? Mari kita cek. Nah, anggota kodomennya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Oke, ini boleh memiliki pasangan lebih dari satu, yaitu si A. Nah, tapi syarat yang keduanya, semua anggota kodomennya harus memiliki pasangan. Sedangkan ada anggota B dan D yang tidak memiliki pasangan. Nah, karena
dia menyalahi syarat yang kedua ini, maka dapat dikatakan untuk contoh yang ketiga ini adalah bukan fungsi surjektif atau bukan fungsi pada. Nah, itu dia contoh dari fungsi surjektif. Jadi ini kebalikannya dari fungsi yang satu-satu tadi ya. Nah, sifat yang ketiga yaitu fungsi berkoresponden satu-satu atau bijektif, yaitu jika ia fungsi satu-satu dan fungsi pada. Jadi kalau dia memenuhi fungsi satu-satu dan memenuhi juga fungsi pada, maka dia juga dapat dikatakan fungsi satu-satu pada atau fungsi bijektif. Nah, jadi contoh dari fungsi satu-satu dan pada itu adalah yang tadi, anggota A, 1, 2, dan 3, lalu dipetakan ke anggota B, yaitu A, B, dan C. Nah, jadi setiap anggotanya misalkan 1 ke B, lalu 2 ke A, 3 ke C. Nah, jadi setiap anggotanya di kodomain memiliki tepat satu pasangan dan semua anggotanya dia memiliki pasangan. Jadi ini memenuhi fungsi injektif, memenuhi fungsi surjektif. Karena dia memenuhi keduanya, maka dia dapat dikatakan fungsi bijektif. Nah, itu adalah sifat-sifat fungsi yang bisa kita pahami dan perbedaannya masing-masing. Nah, ini ada contoh soalnya. Mari kita jawab sama-sama. Diketahui himpunan A berisikan anggota min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, ini anggota di himpunan A sebagai domain. Lalu untuk himpunan B sebagai kodomain 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan apakah sifat dari fungsi berikut ini. Nah, ini ada fungsinya fx sama dengan x tambah 2. Nah, apakah dia fungsi injektif, fungsi surjektif, atau fungsi bijektif? Nah, coba kita lihat, kita gambarkan diagram panahnya. Himpunan A berisikan anggota min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Lalu himpunan B berisikan anggota 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita petakan dari A ke B dengan fungsi yang ada di soal, yaitu fx sama dengan x tambah 2. Maka kita ganti x-nya dengan angka min 2, dengan angka min 1, sampai angka 2. Contoh untuk yang pertama, untuk x-nya min 2, kita ganti x-nya dengan min 2, min 2 ditambah 2, hasilnya adalah 0. Jadi min 2 dipetakan ke 0. Lanjut, untuk min 1, ganti x-nya dengan min 1. Min 1 ditambah 2, hasilnya adalah 1. Lanjut, ganti x-nya dengan 0. 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2. Ganti x-nya dengan 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Ganti x-nya dengan 2. 2 ditambah 2 adalah 4. Nah, jadi kita peroleh panah-panah seperti ini berdasarkan fungsi yang tertera di soal. Nah, coba kita perhatikan apakah dia injektif atau surjektif. Nah, coba kita lihat anggota yang ada di kodomain memiliki pasangan tepat satu, tapi ada satu anggota yang tidak punya pasangan. Nah, lihat lagi materi sebelumnya, ini memenuhi sifat dari fungsi injektif atau satu-satu. Karena apa? Karena setiap anggota di kodomainnya memiliki pasangan tepat satu. Nah, ada juga yang tidak memiliki pasangan. Yang tidak memiliki pasangan hanya boleh satu anggota aja. Nah, apakah dia fungsi pada? Nah, kalau misalkan fungsi pada atau fungsi surjektif, semua anggota di kodomainnya harus memiliki pasangan. Sedangkan angka 5 ini tidak punya pasangan. Berarti untuk contoh yang ini bukanlah fungsi surjektif. Bukan fungsi surjektif atau bukan fungsi pada. Nah, jadi dia hanya fungsi injektif aja. Jadi kalau dia tidak surjektif juga tidak dapat dikatakan dia bijektif atau satu-satu dan pada. Jadi jawaban contoh soal yang seperti ini adalah dia fungsi injektif. Bisa ya dipahami, jika masih ragu silakan dipahami kembali di menit-menit sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi inverse. Nah, ingat lagi, sebelumnya kita udah bahas tentang relasi inverse. Inverse itu adalah kebalikan. Jadi lebih kurang sama dengan
pengertian dari relasi sebelumnya. Nah, coba kita lihat ke contoh soalnya. Nah, ini dia. Nah, relasi F1 ke U, 2 ke W, 3 ke V dari himpunan A ke himpunan B. Itu adalah fungsi berkorespondensi satu-satu, atau dia fungsi bijektif. Nah, inverse dari F, simbolnya adalah F pangkat min 1. Nah, cukup kita balikkan aja. 1, U menjadi U,1, 2, W menjadi W,2, 3, V jadi V,3. Nah, itu adalah inverse-nya. Jadi mirip dengan relasi sebelumnya ya. Nah, gimana kalau misalkan bentuk fungsinya itu ke dalam bentuk contoh soal seperti ini? Nah, tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan x kurang 1. Nah, ini kan cara yang tertera di buku. Nah, ini saya jelaskan kembali. Tadi misalkan fx sama dengan x kurang 1. Nah, inverse-nya berapa? Nah, cara menjawab inverse-nya adalah kita misalkan ini dengan y sama dengan x kurang 1. Lalu kita pindahkan min satunya ke arah sebelah kiri, sehingga diperoleh y tambah 1 sama dengan x. Nah, atau bisa kita lihat kembali x sama dengan y tambah 1. Hanya mengganti tempatnya aja ya. Nah, bisa kita simbolkan ini, x ini adalah sebagai fungsi inverse dari y, sama dengan y tambah 1. Jadi, inverse dari x kurang 1 adalah y tambah 1, kalau dalam bentuk variabel y. Selanjutnya, kita juga bahas tentang komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi ini mirip dengan komposisi relasi yang sebelumnya ya. Nah, ini dia, ada 3 buah himpunan. Jadi, fungsi dari A ke B ada relasinya, ada fungsinya, lalu B ke C juga ada, dan bisa juga dikomposisikan dari A ke C. Yang mana ini komposisi atau bisa kita baca dengan bundaran. Nah, ini ada contoh soal dari komposisi fungsi. Diberikan fungsi fx sama dengan x kurang 1 dan gx sama dengan x kuadrat tambah 1. Nah, tentukan ada f komposisi g dan g komposisi f. Jadi yang bulat lingkaran ini bisa dibaca komposisi atau bisa juga dibaca dengan bundaran. Nah, ini dia. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, misalkan f komposisi gx. Nah, caranya f buka kurung gx. Nah, kita substitusi gx yang ada di soal adalah x kuadrat tambah 1. Lanjut, fx. Nah, jadi fx sama dengan x kurang 1. Kalau ganti x-nya dengan a, berarti ganti x yang ini juga dengan a. Nah, gimana kalau misalkan yang dalam kurungnya adalah x kuadrat tambah 1? Berarti ganti juga x-nya ini dengan x kuadrat tambah 1. Yang ini tetap ditulis menjadi kurang 1. Nah, bisa kita lihat di sini, f dalam kurung x kuadrat tambah 1 berarti x kuadrat tambah 1 kurang 1. Nah, yang mana di sini sekarang berubah x-nya menjadi x kuadrat tambah 1. Lalu bisa kita hilangkan yang ini ya, 1 kurang 1 habis. Sehingga hasil bundarannya adalah x kuadrat. Nah, ini materi yang udah dipelajari juga ya di bangku sekolah. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, yaitu G bundaran fx. Nah, sama kayak tadi, G buka kurung fx. G buka kurung, fx yang ada adalah x kurang 1. Nah, sekarang dia gx-nya adalah x kuadrat tambah 1, x kuadrat tambah 1. Sekarang ganti x-nya dengan x kurang 1. Uraian dari x kurang 1 kuadrat adalah x kuadrat kurang 2x ditambah 1. Yang ini tetap kita tulis tambah 1. Sehingga diperoleh x kuadrat kurang 2x ditambah 2. Jadi ini hasil dari G bundaran F. Maka dapat kita lihat F bundaran G hasilnya tidak sama dengan G bundaran F. Nah, itu adalah komposisi dari fungsi. Nah, materi ini sebenarnya materi yang udah dipelajari di bangku SMA juga ya.
Nah, selanjutnya kita juga bahas tentang beberapa fungsi khusus. Nah, ada fungsi khusus yang dipakai di dalam ilmu komputer, yaitu fungsi floor, fungsi ceiling, modulo, faktorial, perpangkatan, dan logaritmik. Nah, kita bahas dulu beberapa, yaitu fungsi floor dan ceiling. Nah, misalkan X adalah bilangan real, berarti X-nya berada di antara dua buah bilangan bulat. Nah, fungsi floor dari X dilambangkan dengan garis siku seperti ini ya. Dan fungsi ceiling digambarkan dengan garis siku yang ke atas ini. Nah, definisinya yang ini, fungsi floor ini menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X atau pembulatannya ke bawah. Kalau untuk fungsi ceiling, pembulatannya ke atas. Nah, beberapa contoh dari kedua fungsi tersebut. Misalkan yang ini, 3,5 kalau kita bulatkan ke bawah menjadi angka 3, 0,5 dibulatkan ke bawah jadi 0, 4,8 dibulatkan ke bawah jadi 4, min 0,5. Nah, ini min ya, negatif. Kalau dibulatkan ke bawah bukan ke 0 ya, tapi ke min 1. Nah, ini juga min 3,5 kalau dibulatkan ke bawah menjadi min 4, karena ini negatif. Selanjutnya fungsi ceiling, 3,5 dibulatkan ke atas, jadi ini simbol dari bulatan ke atas, jadi 4, 0,5 dibulatkan ke atas jadi 1, 4,8 dibulatkan ke atas jadi 5. Nah, ini negatif, negatif 0,5 dibulatkan ke atas menjadi 0. Dan negatif 3,5 dibulatkan ke atas menjadi negatif 3. Nah, jadi untuk dua fungsi khusus ini sederhana ya, hanya pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Nah, berikut ini adalah contoh dari fungsi di dalam komputer. Nah, di dalam komputer, data dikodekan dalam untaian byte. Satu byte ini terdiri dari atas 8 bit. Jika panjang data 125, maka jumlah byte yang diperlukan untuk merepresentasikan data adalah kita bagi 125 bit ini bagi 8, tapi kita pakai fungsi ceiling. 125 bagi 8 dapatnya 16 bit ya. Kita bulatkan ke atas. Nah, perhatikan kalau 16 kali 8 kan hasilnya 128. Berarti masih ada sisa 3 bit, sehingga untuk byte yang terakhir perlu ditambahkan 3 bit ekstra agar satu byte tetap 8 bit. Nah, ini adalah contoh aplikasinya dalam dunia komputer. Nah, selanjutnya fungsi modulo. Nah, fungsi modulo ini sebenarnya akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan setelah ini ya. Kita bahas sedikit. Nah, fungsi modulo ini adalah fungsi dari sisanya, memberikan sisa pembagian bilangan bulat. Nah, langsung ke contoh soal. Beberapa contoh fungsi modulo. 25 mod 7 sama dengan 4. Jadi maksudnya di sini adalah kalau 25 itu dibagi 7, dapatnya adalah 3 ya. 3, sisanya adalah 4. Jadi bisa kita lihat 7 kali 3 adalah 21, ditambah 4 jadinya 25. Jadi hasil yang kita peroleh adalah yang sisa ini. Makanya 25 mod 7 sama dengan 4. Yang ditulis adalah sisa. Contoh yang kedua, 15 mod 4. Berarti bisa kita lihat 15 dibagi 4 diperoleh 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 15, yaitu 4 kali 3. 4 kali 3 adalah 12, sisanya adalah 3. Jadi yang ditulis adalah sisanya. Selanjutnya, bisa juga kita lihat di sini angka yang besar. Nah, 3612. 3612 dibagi 45. Boleh dicek di kalkulatornya. Sehingga diperoleh 80. Sisanya adalah 45 kali 80 adalah 3600, sisanya 12. Maka yang ditulis adalah sisanya gitu. Jadi mod itu adalah penulisan dari sisanya. Nah, sebenarnya bisa kita bahas lebih lanjut tapi di khusus pertemuan di algoritma dan pemrograman nantinya.
Oke, saya rasa untuk materi fungsi cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa dicerna dengan baik. Dan jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup. Oke, saya tutup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.